Sebelum kita melanjutkan materi, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Kira-kira siapa yang suka mengonsumsi junk food di sekolahnya? Ayo angkat tangan. Ya baik, apakah kalian tahu jika kita mengonsumsi jajan-jajan junk food di sekolah itu, apakah kalian tahu dampaknya bagaimana? Baik, oleh sebab itu kakak akan membantu kalian untuk mengetahuinya ya. Oke, mengonsumsi junk food itu merupakan kebiasaan buruk anak-anak kecil yang menyebabkan diare, resiko kelelahan, ginjal rusak, tingkat konsentrasi belajar kalian itu dapat menurun, dan yang paling penting itu adalah mengganggu pertumbuhan kalian. Itu sangat fatal. Jadi sebaiknya kalian tidak usah mengonsumsi jajan junk food karena tidak berguna dan tidak berkualitas bagi kesehatan kita. Baik, di sini juga kakak akan membantu adik-adik kalian sekalian untuk menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat dalam junk food. Itu yang pertama adalah gula. Nah, dalam gula, semua jajan yang mengandung gula mampu menyebabkan sel-sel hati mengubah gula menjadi lemak. Akibatnya, lemak semakin menumpuk di sel-sel hati dan suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol. Yang kedua itu ada zat olahan. Dalam zat olahan, tentu saja junk food yang kalian konsumsi itu diolah dari minyak goreng. Nah, dalam zat olahan terdapat minyak goreng sebagai bahan olahan sehingga mengandung banyak lemak. Contoh lemak yang mengandung itu lemak yang paling khususnya itu lemak jenuh dan lemak trans. Nah, di sini akibatnya kalian adik-adik sekalian bisa mengakibatkan kolesterol kalian itu semakin meningkat sehingga kesehatan hati kalian itu bisa rusak. Yang ketiga itu ada garam. Garam itu bisa juga disebut dengan natrium. Nah, garam ini sebagai pengawet rasa dalam junk food. Garam ini pula berfungsi untuk memperpanjang umur simpan junk food. Hal ini dapat menyebabkan organ hati kalian itu semakin rusak dan membuat hati kalian itu tidak berfungsi dan tidak berkualitas, sehingga kesehatan kita terganggu dan tubuh kita semakin lelah dan tidak beraktivitas, atau bisa juga aktivitas kita itu merasakan terganggu. Oke adik-adik sekalian, demikian penjelasan dari kakak. Sekian dan terima kasih. Jadi kembali lagi bersama kakak. Tadi kan udah dijelasin tuh mengenai makanan apa sih yang berbahaya bagi kesehatan hati kita. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu ke kalian. Kalian tahu nggak sih gambar di atas ini merupakan organ tubuh apa? Ayo, komen dong. Ya, bener banget. Gambar di atas ini merupakan organ tubuh kita, yaitu organ hati. Kalian tahu nggak hati itu apa? Kemudian, apakah hati itu berperan penting dalam tubuh kita? Kakak akan jelasin ya, tonton video ini sampai habis. Hati itu adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Makanya, hati itu mempunyai sejumlah peran yang sangat penting bagi tubuh kita, supaya hati itu bisa memproduksi segala sistem yang ada di dalam tubuh kita. Letak hati itu di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Makanya kita harus bisa menjaga dan merawat hati kita agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai fungsi-fungsi hati yang akan dijelaskan oleh teman kakak. Sampai jumpa. Dadah! Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian sehat semua ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Lala apa itu hati. Nah, sekarang Kak Puspo akan menjelaskan tentang fungsi hati dan cara kerja hati. Yang pertama itu fungsi hati ada 7 ya teman-teman. Ya. Dan yang pertama ada menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Jadi
di dalam tubuh kita kan ada sel darah merah yang muda dan yang tua. Yang tua itu nanti dihancurkan oleh hati. Yang kedua, membersihkan darah. Nah, darah yang dihancurkan tadi dan darah tua yang dihancurkan nanti akan dibersihkan juga oleh hati. Nah, yang ketiga, menghasilkan protein. Ternyata hati itu bisa menghasilkan protein bukan hanya berasal dari makanan, tapi bisa dibuat oleh hati. Nah, yang keempat itu membantu proses metabolisme protein. Metabolisme itu apa? Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Jadi metabolisme protein itu proses ketika tubuh mengolah makanan berprotein menjadi protein. Nah, yang kelima, menyimpan nutrisi. Protein tadi kan salah satu nutrisi juga ya. Nah, itu nanti disimpan juga di hati. Nah, yang keenam, menghasilkan empedu dan energi. Yang ketujuh, menghasilkan kolesterol dan hormon. Nah, itu tadi adalah ketujuh fungsi hati. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara kerja hati. Cara kerja hati itu yang pertama, melakukan sistem pencernaan melalui produksi empedu di situ. Yang kedua, enzim dalam hepatosis melakukan metabolisme pada racun seperti alkohol dan narkoba agar tidak lagi menjadi zat dengan racun yang aktif. Yang ketiga, hati menjadi tempat penyimpanan banyak nutrisi, vitamin, dan mineral yang diperoleh dari darah. Nah, yang terakhir, yang keempat, hati itu bertanggung jawab atas produksi beberapa komponen protein yang penting dalam plasma darah seperti protombin, fibrinogen, dan albumin. Nah, itu tadi Kak Supa menjelaskan tentang itu fungsi hati dan cara kerja hati. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya dengan mudah. Kalau adik-adik, di sini kakak punya beberapa cara dalam merawat hati. Yang pertama adalah hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Nah, jika adik-adik ingin mengkonsumsi obat, harus dengan resep dokter atau bisa dengan pengawasan orang tua. Yang kedua adalah harus melakukan imunisasi. Untuk imunisasi juga harus dilakukan sedini mungkin ya adik-adik. Yang ketiga adalah memiliki pola makan yang sehat dan bergizi seimbang seperti mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Yang keempat adalah minum air putih yang cukup sehingga hati adik-adik dapat bekerja dengan optimal. Nah, untuk para orang tua, jika anak-anak Anda kesakitan, Anda harus mengatasi dengan cepat. Contohnya adalah memberikan anak-anak Anda makanan yang rendah lemak. Yang kedua adalah memberikan anak-anak makanan yang mengandung tinggi serat seperti biji-bijian, sayuran, dan juga buah-buahan. Lalu yang ketiga, memberikan anak-anak makanan yang hanya memiliki sedikit kandungan garam dan gula. Lalu yang keempat, memberikan anak-anak yang makanan dengan kaya kalsium untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian anak. Lalu yang kelima adalah memberikan makanan kaya zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi harian anak. Jangan lupa untuk membatasi tujuannya serta memberikan edukasi terkait bahayanya mengkonsumsi junk food. Begitu adik-adik. Bersama menjaga hati supaya sehat. Makanlah buah lemon contohnya, banyak mengandung vitamin C
proses regenerasi sel penjaga fungsi hati, agar hatimu sehat selalu, terhindar dari sakit gagal ginjal. Letak hati di bawah diafragma, di dalam rongga perut yang sebelah kanan. Ayo kurangi makanan berlemak seperti kentang dan juga sosis. Mari jaga hatimu, cukupi kebutuhan dengan air, agar hatimu bekerja optimal, menetralisirkan racun di